Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik sektor industri dan wacana pajak karbon dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Haryadi Sukamdhani yang merupakan Ketua Umum Apindo. Pak Haryadi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, silakan, Mas. Ya, Pak Haryadi, tadi pun juga sempat kita membahas dalam hal ini para pelaku usaha menolak pajak karbon ini lebih fokus kepada bagaimana langkah untuk menurunkan emisi karbon tersebut. Upaya menurunkan emisi gas rumah kaca membutuhkan solusi yang terintegrasi tidak, Pak Haryadi. Hal ini diperlukan agar pungutan pajak baru tidak justru menjadi beban administrasi bagi para pelaku usaha, Pak Haryadi. Ya, betul, Mas. Jadi itu yang kita perlu fokuskan ya. Ini bagaimana tentang misalnya yang paling utama di energi ya, Mas ya, pembangkit tenaga listrik kita ini mau arahnya mau kemana? Ya kan, karena tadi yang saya bilang bauran energi kita sampai 2045 itu 70% masih didominasi oleh batu bara. Nah, kenapa pemilihan batu bara? Karena batu bara yang paling murah investasinya. Nah, tapi memang itu belum matching dengan atau belum menyambung dengan nanti rencananya pemerintah mengurangi emisi gas buang di transportasi, yaitu dengan mendorong mobil-mobil menggunakan baterai, ya kan, karena baterainya itu memang betul dicas ke listrik, tapi kalau pembangkitnya pakai batu bara kan percuma gitu kan. Nah, itu juga harus dipikirkan. Jadi kita harus konsentrasi, pemerintah harus konsentrasi untuk membuat peta jalannya ini, Mas. Peta jalannya mau kemana arahnya, dan itu menurut saya kita benchmark aja dengan negara-negara lain, ya kan, negara-negara lain itu bagaimana mereka bisa melakukan peralihan energinya itu menjadi yang mengurangi daripada pelepasan karbon gitu loh, Mas. Nah, itu yang perlu arahnya ke sana. Kalau tidak ya percuma, akhirnya hanya jadi beban, ya kan, jadi beban untuk dunia usahanya, untuk manufaktur khususnya. Dan akhirnya kita justru akan mundur, Mas, gitu, karena tidak memiliki daya saing jadinya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jadi ini adalah bagi kami hal yang prinsip gitu loh. Jadi jangan memakai dalih pajak karbon kalau itu tujuannya untuk mencari revenue, untuk revenue pendapatan negara. Nah, itu kalau pendapatan negara kita bicaranya harus lain lagi, harus fokus apa yang bisa kita lakukan. Tapi jangan mengarah dengan menggunakan alasan atau argumentasi pajak karbon, begitu, Mas. Baik, menambah beban dari para pelaku usaha di tengah pandemi ini. Pak Haryadi, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya juga, Pak, bagaimana kondisi dari para pelaku usaha sampai sejauh ini adanya pandemi, kemudian juga penerapan PPKM darurat dari semua lini dan dari sisi sektor, Pak Haryadi? Ya, jadi kalau untuk yang sektor yang terkait dengan ekspor ya, Mas ya, itu sebetulnya masih bisa beroperasi karena kita masih mendapat order yang cukup bagus lagi. Tapi sekarang kan problemnya dilema juga tuh, karena ekspor hanya boleh 50%. Nah, ini sekarang lagi diatasi dengan cara shift-nya diatur. Itu kita coba cari jalan keluar di situ. Nah, tapi kalau yang sektor-sektor yang memang terkait dengan konsumsi masyarakat, ini memang terpukul sekali, Mas. Apalagi sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata, lalu juga transportasi, itu paling dalam terpukulnya, begitu. Nah, jadi secara keseluruhan kondisinya ini memang akan menarik pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih dalam lagi, menjadi turun lagi nih, Mas, gitu. Jadi perkiraan kami juga mungkin kita bisa turun ke minus antara 2-3% kalau seperti ini ya, nanti di kuartal kedua dan kuartal ketiga itu masih akan ada tekanan, apalagi kalau ini nanti sampai berlanjut diperpanjang lagi PPKM daruratnya. Nah, ini pasti di kuartal ketiganya juga masih akan ini turun lagi lebih dalam pertumbuhan ekonomi kita. Baik, dari sisi PHK seperti apa, Pak? Nah, kalau PHK ini memang kita masih belum melihat ya, Mas ya, karena ini kan kita belum tahu nih PPKM-nya sampai seperti apa. Tapi kalau ini nanti berlanjut, ya memang akhirnya memang akan terjadi pengurangan tenaga kerja lagi, Mas. Jadi yang kemarin tahun lalu itu sudah mulai berangsur kembali bekerja, nah ini nanti mungkin akan terjadi pengurangan lagi. Jadi kemarin kalau kita lihat di kuartal pertama kan semua indikator ekonominya bagus ya, makroekonomi kita cukup baik. Nah, nanti ini kemungkinan akan terjadi pengurangan lagi. Nah, kalau kami di Apindo memang memperkirakan, Mas, selama pandemi ini, jadi dari bulan Maret tahun lalu sampai nanti dinyatakan declare kita itu selesai pandemi, mungkin akan terjadi pengurangan di sektor pekerja formal itu kira-kira 30%.
dari angka pada waktu tahun 2019. Nah, nanti mereka itu akan terkompensasi bisa masuk lagi adalah kalau investasi kita itu mulai masuk, Mas. Gitu. Jadi memang nih kita berharap banyak dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berjalan baik, kita berharap yang sempat keluar ya, sempat tersisihkan selama pandemi, pekerja kita bisa kembali lagi. Tapi itu mungkin perkiraan kami ya perlu waktu antara 2 sampai 3 tahun ya sampai semua kembali ke posisi seperti 2019. Baik, dari sisi insentif seperti apa Pak Haryadi? Nah, kalau insentif itu memang belum banyak dirasakan, Mas. Kalau untuk kita bicara untuk perusahaannya, karena insentif yang ada ini kan kebanyakan adalah untuk pekerja, untuk masyarakat umum. Nah, tapi kalau untuk perusahaan relatif tidak banyak. Memang kemarin dibantu untuk sektor hotel dan restoran, itu dapat hibah pariwisata. Itu lumayan deh, alhamdulillah kita dapat sekitar 3,3 triliun ya, tapi 30%-nya diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi yang industri dapat 70%. Nah, kalau yang lain-lain seperti pajak, itu juga pajak yang banyak menikmati sebetulnya adalah perusahaan yang sebetulnya mereka malah nggak bermasalah gitu loh, Mas. Baik. Jadi perusahaan yang bermasalah itu relatif nggak mendapatkan dampak yang signifikan seperti itu. Terakhir Pak Haryadi, harapan kepada pemerintah Pak ketika mengeluarkan kebijakan baik itu wacana, rencana atau penerapan beberapa kebijakan lainnya di tengah pandemi ini, terutama terhadap dari sisi pelaku usaha untuk sama-sama membangun, untuk sama-sama bangkit sehingga ketika kebijakan tersebut tidak merugikan dari salah satu pihak termasuk dari para pelaku usaha, Pak Haryadi. Ya, memang yang paling penting adalah kita harus saling berkoordinasi ya, berkoordinasi untuk mencari jalan bagaimana yang terbaik. Jadi nanti kebijakan yang dihasilkan itu juga akan bisa optimal. Seperti kemarin Undang-Undang Cipta Kerja itu terus terang kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ke pemerintah lah. Artinya kita diskusinya cukup intensif dan kita sama-sama menghitung dampak daripada kebijakan itu seperti apa. Nah, itu menurut saya adalah contoh yang sangat baik dalam hal perumusan untuk regulasi yang akan kita laksanakan ke depan. Baik, Pak Haryadi, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Martin TV. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih. Ada Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo, dan tadi kita membahas sektor industri dan wacana pajak karbon. Dan tetap di